Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Faiza Sisifa. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mengulas novel karya Ahmad Fuadi. Novel yang akan kami ulas merupakan novel trilogi Negeri Lima Menara yang mencakup novel Negeri Lima Menara, novel Ranah Tiga Warna, dan novel Rantai Satu Muara. Nah, sebelum masuk ke dalam ringkasan ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan juga mantan wartawan. Ia lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1973. Ia memulai pendidikan menengahnya di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, dan lulus pada tahun 1992. Kemudian ia melanjutkan kuliah hubungan internasional di Universitas Pajajaran. Nah, setelah lulus kuliah, ia memutuskan untuk menjadi wartawan Tempo. Novel pertama yang ia tulis merupakan novel Negeri Lima Menara, yang kemudian dilanjut dengan novel Ranah Tiga Warna, dan diakhiri dengan novel Rantai Satu Muara yang menjadi novel terakhir dari trilogi novel Negeri Lima Menara. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ringkasan cerita novel yang pertama, novel Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara merupakan novel yang bercerita tentang kisah inspiratif dari tokoh yang bernama Alif. Alif tinggal di pulau terpencil yang ada di Sumatera, tepatnya di Desa Maninajau, Minangkabau, Sumatera Barat. Sejak kecil, Alif memiliki cita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Karena itu, ia berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA yang ada di Bukit Tinggi. Namun, Ama Alif memiliki harapan yang berbeda. Ama Alif ingin Alif menjadi seperti Buya Hamka. Karena itu, kedua orang tuanya menyuruh Alif untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama atau pondok pesantren. Awalnya, Alif tidak setuju. Suatu hari, Alif mendapat surat dari pamannya yang berkuliah di Kairo. Pamannya menyuruh Alif untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madani yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Untuk menghargai kedua orang tuanya, akhirnya Alif setuju untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madani. Alif pun mendaftar ke pondok tersebut. Alif menuju Pondok Pesantren Madani diantar oleh ayahnya dengan bus antar pulau. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Alif dan ayahnya pun sampai di Pondok Pesantren Madani tersebut. Di hari pertamanya Alif di pondok tersebut, ia terkesima dengan mantra ajaib. Mantra ajaib tersebut merupakan manjada wajada, yang artinya siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di Pondok Pesantren Madani, Alif bertemu dengan banyak teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Ada Raja dari Medan, Dul Majid dari Madura, Baswa dari Goa, Atang dari Bandung, dan Said dari Surabaya. Hari-hari Alif di pondok pesantren dihabiskan dengan belajar. Tidak hanya belajar Al-Quran dan kitab, tetapi juga belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kesenian, pramuka, dan ilmu pengetahuan yang lain. Alif dan kelima temannya memiliki kebiasaan unik. Sebelum maghrib, mereka sering berkumpul di bawah menara masjid sambil melihat awan. Mereka suka membayangkan awan-awan itu sebagai impian mereka. Contohnya, Alif membayangkan jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika. Seperti Alif, begitu juga teman-teman yang lainnya. Mereka menggambarkan awan-awan tersebut seperti negara-negara impian mereka. Setelah melalui lika-liku yang panjang di pondok pesantren Madani, akhirnya Alif dan teman-temannya pun lulus. Mereka pun masing-masing mewujudkan impiannya. Akhirnya impian mereka pun terwujud. Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baswa di Asia, Said dan Majid berada di Indonesia. Sekian dari ringkasan cerita novel Negeri Lima Menara. Selanjutnya, untuk novel Ranah Tiga Warna akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faizami. Saya Faizami Firdiansah, buku yang saya baca adalah Ranah Tiga Warna. Ranah Tiga Warna ini adalah buku kedua dari trilogi Negeri Lima Menara. Menceritakan tentang perjalanan Alif Fikri yang baru saja lulus dari pondok pesantren, yang ingin menggapai impiannya seperti B.J. Habibie
berkuliah di ITB Penerbangan dan juga merantau ke benua Amerika. Tetapi temannya Alif ini Randai, dia merendahkan Alif, mengatakan bahwa Alif hanya lulusan pondok pesantren dan tidak memiliki ijazah, bagaimana bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Alif pun membuktikan kepada Randai dan juga kepada dirinya bahwa dirinya bisa. Langkah pertama Alif untuk masuk ujian atau untuk masuk perguruan tinggi negeri yaitu mengikuti ujian persamaan untuk mendapatkan ijazah. Alif berhasil mendapatkan ijazah SMA melalui ujian persamaan. Langkah selanjutnya yaitu Alif mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan meminjam catatan ataupun buku dari teman-teman di rumahnya yang sekolah di SMA negeri atau SMA umum. Alif merasa bahwa persiapan yang ia miliki minim dan juga Alif melihat kapasitas dirinya bahwa dia tidak akan mampu untuk masuk ke ITB Penerbangan. Lalu Alif merubah tujuannya menjadi ke Unpad Hubungan Internasional. Alif pun mulai belajar dan pada suatu saat Alif ini merasa jenuh, bosan, dan kehilangan semangat belajarnya. Alif mengingat motivasi yang ia pegang selama ini yaitu manjada wajada. Kemudian Alif pun dengan mengingat mantra tersebut manjada wajada, Alif mulai semangat lagi untuk belajar. Ujian pun tiba. Alif pada hari itu melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ketika pengumuman, Alif bersama ayahnya melihat koran yang diantar oleh bus Harmoni mencari namanya apakah Alif ini keterima di Unpad atau tidak. Dan ternyata perjuangan Alif selama ini belajar dengan waktu yang sedikit berhasil masuk Universitas Pajajaran Hubungan Internasional. Selama kuliah, Alif tinggal di kos bersama Randai. Alif ini tidak mampu untuk menyewa kos sendiri. Jadi Alif bersama Randai itu satu kos dan mereka patungan bayar kosnya. Selama kuliah, Alif ini diterjang banyak sekali masalah, banyak sekali ujian. Dimulai dari ayahnya yang meninggal dunia dan Alif merasa harus bertanggung jawab menghidupi amaknya atau ibunya dan kedua adiknya. Ia merasa bahwa Alif harus menghidupi dirinya sendiri di Bandung sebagai anak rantau, dan kalau bisa Alif mengirimkan uang kepada amak dan adiknya di Maninjau. Alif mulai berdagang, dagangan temannya, mengajar les privat dan lain sebagainya untuk menghasilkan rezeki. Tetapi tidak berhasil. Usaha dia selama ini, usaha kerja keras dia selama ini tidak ada hasilnya. Begitu-begitu saja. Alif mulai mempertanyakan mantra yang ia pegang, manjada wajada. Apakah benar kerja keras akan menghasilkan keberhasilan? Lalu Alif pun teringat satu mantra lagi yaitu Mansobaro Zafir. Dengan memegang teguh kedua mantra tersebut, Alif berhasil melewati berbagai macam ujian. Pada saat kuliah, Alif juga belajar membuat artikel, dan pada saat itu artikel yang Alif tulis itu terbit di majalah kampus gitu. Perjalanan Alif di kuliah
dengan belajar membuat artikel bersama Bang Togar, membuat Alif berhasil mendapatkan program atau mengikuti program pertukaran pelajar ke benua Amerika, tepatnya Kanada di kota Quebec. Selama di Quebec, Alif ini bekerja di stasiun TV lokal dan Alif berhasil uh, mewawancari tokoh penting di Quebec pada waktu itu. Dengan mantra tersebut, menjada wajada dan mencoba rozafiro, Alif berhasil menggapai impiannya untuk merantau ke benua Amerika. Perkenalkan, nama saya Dinda Sakina Marsudi. Saya akan melanjutkan cerita buku terakhir dari trilogi Negeri Lima Menara, yaitu Rantau Satu Muara. Di sini saya akan melanjutkan ceritanya. Setelah menyelesaikan studi S1, Alif memperoleh pendapatan dengan mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai koran. Tapi karena dampak krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan penerimaan tulisan Alif ini merosot. Terus juga dalam keadaan ini si Alif itu harus mencari kerjaan baru. Nah, setelah berusaha mencari pekerjaan, Alif akhirnya berhasil menjadi wartawan untuk majalah Derap yang dikenal karena prinsip idealismenya. Nah, di Derap ini Alif terlibat dalam meliput peristiwa kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Selama Alif bekerja di Derap, Alif terpikat oleh seorang wartawan baru, perempuan yang bernama Dinara. Meskipun Alif masih bercita-cita untuk pergi ke Amerika, si Alif ini memutuskan untuk mengejar beasiswa S2 dengan dukungan dari si Dinara, wartawan perempuan ini. Nah, Alif ini berhasil meraih kesempatan untuk belajar di George Washington University dan diberi izin untuk pergi ke Amerika Serikat sebagai koresponden daerah. Nah, setibanya di Amerika, Alif ini mendapat dukungan dari Garuda, seorang imigran ilegal asal Indonesia yang berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarganya di Jawa Timur. Nah, si Garuda ini menganggap Alif ini sebagai adik karena Alif mengingatkannya pada adik kandung yang telah meninggal. Nah, setelah beberapa waktu tinggal di Amerika, Alif ini kembali ke Indonesia untuk menikahi Dinara. Dan keduanya ini memutuskan untuk tinggal bersama di Amerika. Nah, Dinara ini memperoleh pekerjaan sebagai wartawan di Amerika Broadcasting New York, sementara si Alif ini mengikuti jejaknya setelah menyelesaikan studi S2. Nah, beberapa tahun kemudian Dinara mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Indonesia, tapi si Alif ini merasa keberatan. Nah, sementara itu si Garuda ini juga berniat pulang ke Indonesia dan sudah bersiap-siap untuk berangkat. Tetapi sayangnya Garuda menjadi korban serangan pada tanggal 11 September 2001 di New York dan jasadnya itu nggak ditemukan. Nah, pada tahun 2003, Alif ini menjadi panelis dalam sebuah acara di London dan bertemu kembali dengan teman-teman Sahibul Menara yang juga tinggal di luar negeri, yaitu si Raja dan Atang. Keduanya menyatakan niat untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan urusan mereka di luar negeri. Nah, hal ini yang membuat Alif berinspirasi untuk memutuskan kembali ke Indonesia bersama Dinara. Seperti itu. Kesimpulannya yaitu Ahmad Fuadi biasanya menulis novel dengan tema pendidikan dan perjalanan. Karakter utamanya sering mengalami perjalanan pencarian jati diri melalui pengalaman pendidikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ahmad Fuadi sering menambahkan elemen budaya dan tradisi Indonesia di dalam karyanya. Novel-novel karya Ahmad Fuadi sering menyajikan pesan moral dan inspiratif. Pembaca dapat menemukan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, persahabatan, dan semangat untuk meraih cita-cita dalam karyanya. Ahmad Fuadi sudah lama dikenal karena gaya penceritaan yang menarik dan memikat. Ia memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pendidikan, budaya, dan kehidupan sambil juga menyampaikan cerita yang menghibur. Beberapa novel Ahmad Fuadi telah meraih penghargaan dan mendapatkan popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca di Indonesia. Bahkan dua karyanya yaitu Negeri Lima Menara dan juga Ranah Tiga Warna telah difilmkan.
Sekian dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.